Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua pecinta channel YouTube Status Seleb. Terima kasih selalu menonton tayangan yang kami sajikan. Selalu ikuti terus mengenai perkembangan berita terbaru dari channel kami. Admin selalu mendoakan agar kalian semua dan keluarga sehat-sehat selalu. Amin. Kali ini kita akan kembali membahas berita Subang detik-detik menjelang penetapan tersangka. Update terbaru kasus Subang hari ini, inilah motif terbaru soal pembunuhan yang diulas oleh Anjas. Ternyata ketiga orang ini benar bersekongkol. Namun sebelum lanjut membahas, jangan lupa luangkan jari Anda untuk menekan tombol like dan subscribe ya, serta mengaktifkan lonceng notifikasinya terlebih dahulu, agar kalian semua nggak ketinggalan informasi dan berita viral dari channel kami. Jika sudah, mari simak videonya. Inilah mengenai motif pembunuhan yang dijabarkan oleh Anjas. Ia mengatakan bahwa pada umumnya peristiwa pembunuhan itu terjadi sebab didasari oleh adanya 3 motif. Yang ke-1 adalah masalah percintaan, kedua adalah harta benda, dan yang terakhir ialah masalah sosial. Anjas memberi suatu penekanan, khusus untuk masalah sosial, mungkin bisa saja untuk dikategorikan. Sebab ada sejumlah saksi yang menyatakan bahwa almarhumah Tuti dengan Mimin sempat ada cekcok. Bahkan diungkapkan ada teror melalui handphone. Itu adalah hal-hal yang cukup memberatkan. Tapi tentunya tim penyidik tidak langsung percaya begitu saja, tapi harus dilakukan cross-check atau klarifikasi, jelas Anjas. Dan yang kedua, pertanyaan dari penyidik soal ada berapa jumlah jam dinding di rumah. Mimin mengatakan ada 6. Pertanyaan ini diberikan oleh penyidik sebab memang untuk babak akhir yang sudah sangat mendetail sekali. Lihatnya di jam yang ini atau yang mana? Oke, mungkin akan di cross-check seperti itu. Ya, karena kan kita tidak tahu apakah beneran Pak Yosef pulang atau tidak. Tapi seperti dibilang di awal tadi, yang bisa meng-cross-check ini adalah CCTV. Data CCTV sangat valid menurut aku, kata Anjas. Makanya karena ada 6 jam di rumah Bu Mimin akan dibandingkan berapa menit perbedaannya. Itu alasan menurut aku kenapa ditanyakan seperti ini. Apakah Ibu Mimin mengetahui atau apakah Ibu Mimin tidak mengetahui? Karena seperti yang sudah saya ingatkan, tersangka di sini kemungkinan tidak hanya pelaku tapi juga ada orang yang membantunya, ada juga dalangnya atau ada orang yang mengetahui juga. Apakah bisa dijadikan tersangka atau tidak itu adalah nanti urusan hukum sendiri, sambungnya. Dan pertanyaan yang terakhir ialah soal kedua anak Mimin ialah Arigi dan Abi mengenai kesehariannya selain bermain game dan badminton. Ini pertanyakan sebab ada sejumlah hal yang dinilai oleh tim penyidik menuju ke anak Mimin berdasarkan data melalui sinyal HP. Untuk menganalisa hal seperti ini kan juga pasti harus dilihat datanya, tidak bisa menggunakan feeling lagi. Aku menduga di awal-awal kasus ini ada saksi-saksi tertentu yang sudah dengan lantang mengatakan, oh saya melihat dia, saya melihat dia. Dia ini bisa saja Ibu Mimin dan juga anak-anaknya, ungkap Anjas. Namun penyidik tak mungkin bisa yakin begitu saja, maka dari itu harus dilakukan pengecekan. Dan soal suatu apapun itu yang dikatakan oleh saksi hanya salah satu bagian yang akan dijadikan bahan ulasan oleh tim penyidik. Tentunya harus di cross-check dengan data-data, misalnya ada handphone, karena kan tahu sendiri HP itu bisa dicek, bisa dilacak. Dan aku melihat Pak Yosef ini selalu membawa HP kemana-mana, itu kan bisa menjadi salah satu jalan untuk mengecek apakah benar pada saat jam segini Pak Yosef sedang berada di titik mana. Apakah yang dikatakan Ibu Mimin, Pak Yosef dan anak-anaknya itu benar atau tidak, bisa dicek dengan jejak HP yang dimiliki Pak Yosef, jelas Anjas. Di luar 3 pertanyaan yang baru tersebut ada sebanyak 40 pertanyaan yang diberikan kepada Mimin. Anjas kembali mengkaji bahwa sesungguhnya lebih menjerumus ke pribadi Mimin, walaupun istri muda Yosef tersebut seperti nampak sangat meyakini kalau dirinya tak terlibat dalam peristiwa pembunuhan ini. Anjas menuturkan bahwa berdasarkan data-data yang didapatkannya, memang sangat minim kemungkinannya kalau Mimin termasuk dalam kelompok sebagai eksekutor atas tewasnya Tuti dan juga Amel. Namun jika kategorinya mengetahui atau membantu atau bahkan dalangnya, masih sangat besar kemungkinannya.
kata Anjas, termasuk juga adanya kemungkinan bahwa Mimin tak terlibat sama sekali sebab terjadi hal-hal framing seperti penyimpangan dari masyarakat luas soal subjektivitas mengenai status Mimin yang menjadi istri kedua, yang juga dikabarkan sempat terjadi percekcokan dengan almarhumah Tuti sebelum meninggal. Cukup sekian informasi Subang kali ini yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.